Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat maghrib dan insyaallah dilanjutkan isya di Masjid Anwar Azza yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salawat beriringan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Bapak-bapak, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz Amma, yang mana kita masih di surat Al-Alaq, di dalam surat Al-Alaq. Sedikit kita ulangi dari ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas." Benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, apabila ia melihat dirinya serba cukup. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, saat dia melihat dirinya di kondisi serba berkecukupan. Ya. Dan ini yang harus kita waspadai. Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, harus kita waspadai. Dan pada ayat ini disinggung tentang seorang yang kafir, yaitu Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal itu betul-betul melampaui batas. Ya, betul-betul melampaui batas dalam mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena merasa dirinya cukup. Dia punya harta, dia punya kedudukan, dia merasa dirinya paling hebat. Dan kita telah sebutkan bahwasanya penghalang dari menerima kebenaran adalah kesombongan, dan hakikat kesombongan itu adalah saat kita menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kapan kita merendahkan manusia? Biasanya kalau kita punya harta. Kapan kita merendahkan manusia? Kalau kita punya kedudukan. Ya, maka harus berhati-hati. Di sini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, yukhbiru ta'ala 'anil insani annahu zu farahin wa asyarrin wa batarin wa tughyan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan bahwasanya manusia itu memiliki sifat senang, bangga, namun sampai melampaui batas. Idza ra'a nafsahu qad istaghna wa kasura maluhu, saat dia melihat jiwanya itu serba berkecukupan. Jiwanya serba berkecukupan, tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa sulit, semuanya terasa mudah. Biasanya menyebabkan orang itu melampaui batas. Wa kasura maluhu, dan saat hartanya bergelimang,
saat hartanya banyak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat ini, jangan sampai kita terjatuh dalam hal yang semisalnya. Nah, kemudian diriwayatkan juga Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Zaid bin Ismail As-Sa'ir qala haddatsana Ja'far ibn Aun qala haddatsana Abu Umais an Aunin qala Abdullah al-maqsudu bihi Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Man humani la yashba'an. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ada dua orang yang sangat memiliki keinginan besar. Ada dua orang yang memiliki keinginan yang begitu besar. La yashba'an, dia tidak akan pernah merasa cukup. Ada dua orang yang memiliki keinginan besar, yang keinginan itu tidak akan pernah selesai, selalu saja tidak akan pernah selesai. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Man humani la yashba'an. Yang pertama, sahibu ilmin, orang yang punya ilmu. Ketika orang punya ilmu dan ilmunya benar, dia tidak akan pernah merasa cukup dari ilmunya. Dia akan terus belajar. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 pintu. Kalau dia baru masuk pintu pertama, dia takabbar, dia akan sombong. Barang siapa yang masuk pintu kedua, dia akan adil. Barang siapa yang masuk pintu ketiga, alima annahu lam ya'lam syai'an, dia akan menyadari bahwasanya ilmunya masih jauh dari kata sempurna. Maka sahibu ilmin, orang yang punya ilmu, yang betul ilmunya, yang sudah masuk pada pintu ketiga, dia tidak akan pernah merasa cukup dari belajar, ya. Terbaru itu ada berita, ya, ada tersebar di media sosial, yaitu salah satu muridnya Syekh Albani, ya, rahimahullahu taala, yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman, ya. Beliau mengatakan, aku habiskan hari-hariku di tempat ini, yaitu di perpustakaan, dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Ngapain, Mbak? Di dalam perpustakaan, baca, belajar, menulis, baca, belajar, menulis. Begitu aja kerjanya. Ya, sahibu ilmin, ahli ilmu. Ahli ilmu tidak akan pernah cukup dari ilmunya, akan terus. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya kita adalah penuntut ilmu, namun ketika itu kita malas menuntut ilmu dan mengatakan bahwasanya saya sudah pernah dengar kalimat itu, saya sudah pernah bahas kitab itu, maka ada yang salah dari niat kita menuntut ilmu. Harusnya penuntut ilmu itu tidak akan pernah merasa cukup. Ya, siapapun yang menyampaikan, dia akan simak, dia akan dengar, walaupun itu berulang-ulang kali disampaikan. Sebagaimana dikatakan oleh guru kami Ustaz Ali Musri Semjan Putra, beliau mengatakan satu pembahasan, contoh usul salasah, dibahas oleh syekh yang sama, namun beliau mengatakan tiap kali kitab itu selesai, syekh mengulangi lagi kitab itu, dan tiap kali anak hadir ternyata ada faedah baru yang muncul. Ya, walaupun pembahasannya sama, walaupun yang membahasnya sama, walaupun yang hadirnya ya kita-kita juga, namun kata beliau selalu ada faedah baru. Karena ilmu kita terus berkembang. Pertama kali kita mendengar mungkin kita belum ngeh apa yang disampaikan oleh syekh. Kedua kali baru paham gitu. Ketiga kali kita baca yang lain melengkapi maklumat yang kita sudah punya. Maka sahibu ilmin tidak akan pernah berhenti dari menuntut ilmu. Demikian juga yang kami sering dengar disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau mengatakan seorang penuntut ilmu itu harusnya dia membaca minimal 6 jam dalam sehari. Itu beliau mengatakan bahwasanya harus belajar 6 jam minimal, harus membaca setiap hari. Dan ini harus kita usahakan, ya bapak-bapak dan ikhwan sekalian, jangan sampai kita malas untuk menuntut ilmu. Ya, harus kita belajar apa yang sudah kita pelajari, kita baca ulang apa yang sudah kita pernah beli bukunya, kita baca lagi. Kalau kita sudah khatamkan, coba kita baca lagi. Ya, siapa tahu ketika kita membaca untuk kali kedua ada faedah baru yang kita dapatkan dari bacaan itu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud yang kedua, wa sahibud dunya, orang yang mengejar dunia tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah berhenti, keinginannya terus datang. Ya, sahibud dunya, orang yang mencari dunia.
wala yastawiyan, dan dua orang ini tidak sama sekali sama kedudukannya, tidak sama sekali sama. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridha rahman, adapun penuntut ilmu maka akan terus bertambah ridho Allah kepadanya. Wa amma sahibud dunya, adapun orang yang mencari dunia, fayatamada fit tughyan, maka semakin banyak hartanya, semakin banyak yang dia dapat dari dunia, maka dia makin melampaui batas. Ya, maka dia makin melampaui batas. Maka sebagaimana yang kita kemudian dikatakan summa qara Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna, yaitu dalam surat ini, ya. Kemudian beliau mengatakan wa qala lil akhar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Ini kedudukan yang berbeda. Yang pertama penuntut dunia, dia akan melampaui batas. Yang kedua penuntut ilmu, maka dia akan makin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya, manhuman ila yashba'an, ada dua orang yang memiliki keinginan dan keinginannya tidak akan pernah terpuaskan, talibu ilmin wa talibud dunia, penuntut ilmu dan pencari dunia, ya. Maka yang mana akan kita pilih? Ya, dunia fana, Bapak-bapak sekalian, dunia ini fana, akan segera hilang meninggalkan kita. Orang yang betul-betul menyelami dunia, dia akan mendapatkan bahwasanya dunia ini cepat sekali hilang kenikmatannya. Cepat sekali hilang. Ya, baru kita menikah rasanya enak, ya. Begitu menikah hamil mulai terasa sulit. Begitu hamil lahiran mulai terasa makin berat lagi. Ya, baru nikah pertama senang. Sudah punya anak pertama susah tidur, Pak. Oh ya. Istrinya stres. Ya, suami yang kerja di luar, dia sendirian. Ketika suaminya pulang ke rumah banyak yang belum beres, stres, Pak, bingung, Pak. Yang dikenal oleh dunia medis itu dikenal dengan baby blues. Ya, merasa bersalah, tidak mampu menjadi ibu dan lain sebagainya. Itulah dunia, cepat sekali. Ya, baru kita menimang anak kita, masya Allah senang, kita bahagia. Ya, tiba-tiba dia sudah remaja, kita perintah tidak mau nurut, kita jelaskan dia membantah. Cepat sekali, Pak, hilang kenikmatan itu cepat sekali. Ya, dari makanan yang kita makan itu cuma sampai ujung lidah, habis itu tidak ada rasanya lagi. Ya, itulah dunia, cepat sekali hilangnya. Ya, kita beli barang baru, motor baru, rumah baru, sebentar sekali kita bahagianya. Ya, contoh beli HP, masya Allah HP paling canggih, 5G, 6G, 7G, berapa G sekarang. Tiba-tiba keluar 10G, waduh lah jadul katanya. Padahal HP-nya masih bagus. Itulah dunia, cepat sekali hilangnya, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Maka orang yang betul-betul mengetahui kedudukan dunia, dia tidak akan tertipu dengan dunia ini. Ya, sebagaimana yang kita bahas di Masjid Al-Madinah, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, ya, menggoda memang, tapi cepat sekali hilangnya, sebagaimana yang Allah ibaratkan di dalam surat Al-Hadid. Innamal hayatud dunya la'ibun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Bukan apa? Gimana bunyinya? Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Dunia ini bagaikan, ya, ditimpa hujan deras, kemudian dari hujan deras itu tumbuh pohon, dari pohon itu hijau, tiba-tiba tanaman yang hijau itu menjadi kuning dia kering hilang. Itulah dunia, cepat sekali hilangnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tarna. Nah, padahal Bapak-bapak sekalian, para ikhwan, ya, kita ini tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Makanya dari zikir pagi dan sore kita mengucapkan wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Tidak mampu kita, Pak. Tidak mampu kita untuk mengurusi diri kita sendiri. Ya, kita ini sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat ke-8, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya, dan ini salah satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia bukan hidup selesai, enggak, tapi ada pertanggungjawaban yang harus kita terima. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Kahfi, wa wudi'al kitab, maka kitab diletakkan, ya. Kemudian semua orang melihat kitabnya. Kemudian dibukalah catatan itu. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kitab yang begitu lengkap, semua yang terjadi dicatat. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali semuanya tercatat. Ya, tercatat semua. Maka kita harus memaknai apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca pada pekan lalu, perkataan Fudail ibn Iyad. Perkataan siapa, Pak? Fudail ibn Iyad. Fudail bertanya kepada salah seseorang. Kata Fudail bin Iyad, "Kam anta alaika? Kam atat alaika? Sudah berapa umurmu sekarang?" Kata dia, "Sittuna sana, 60 tahun." Qala fa anta munzu sittina sana tasiru ila rabbik. Sejatinya selama 60 tahun engkau sedang berjalan untuk bertemu dengan Tuhanmu. Selama 60 tahun sejatinya engkau sedang berjalan untuk bertemu dengan Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kemudian bertanya si Fudail ibn Iyad, hal ta'rifu tafsir hazihi? Apakah engkau tahu tafsir dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, fama alima annahu lillahi abdun. Kata Fudail bin Iyad, ana lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku adalah hamba milik Allah dan sesungguhnya aku akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi abdun, barang siapa yang memaknai, mengetahui hakikat dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, maka hendaklah dia betul-betul ketahui bahwasanya dia akan berada di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun, barang siapa yang telah mengetahui bahwasanya dia akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, falya'lam annahu mas'ulun, makalah hendaklah dia yakin dia berdiri di hadapan Allah, dia akan segera ditanya oleh Allah. Wa man alima annahu mas'ulun, barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lis-su'alil jawaba, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Artinya selagi kita berada di dunia selalu kita tanya, kalau saya beramal ini apa yang akan saya jawab di hadapan Allah? Kalau saya beramal ini apa yang akan saya jawab di hadapan Allah? Kalau saya meninggalkan ini apa yang akan saya ucapkan di hadapan Allah? Maka ketika kita menghadirkan sikap seperti itu, maka kita akan takut berbuat dosa, rajin berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ara'aital ladzi yanha. Nah, inilah yang kemarin kita belum bahas. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapakah dia? Dia adalah Abu Jahal. Yang tadi dikisahkan di awal bahwasanya Abu Jahal itu melampaui batas. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya serba kecukupan.
Ya, apa yang dia larang? Ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau melihat bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang siapa? Abdan idza shalla, seorang hamba yang sedang sholat menuju Tuhannya. Ya, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat untuk Tuhannya. Siapakah hamba tersebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini terjadi di kota Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, nanti kita bacakan kisahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu kalau seandainya orang yang engkau larang itulah yang di atas petunjuk. Kita nih melarang orang, Mbak. Kita menganggap diri kita hebat. Ternyata orang yang kita larang itu lebih hebat dari kita. Bagaimana pendapatnya? Ya tentunya kita merasa malu. Kenapa kita melarang orang itu? Tentunya orang itu lebih hebat dari kita. Kenapa kita larang? Gitu. Au amaru bittaqwa, dan bagaimana pendapatmu juga kalau seandainya orang yang kau larang itu ternyata dia menyeru menuju takwa kepada Allah. Dia tidak menyeru kepada pribadi, dia tidak menyeru untuk mengambil hartamu, dia tidak menyeru untuk menjadikanmu sebagai pelayan bagi dia. Dia tidak mencuri hartamu, dia tidak mengambil profesimu, dia tidak mengambil semuanya dari dirimu. Dia hanya memerintahkan untuk bertakwa kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu juga kalau seandainya yang melarang itulah yang sesat, itulah yang berdusta? Bagaimana pendapatmu? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara orang yang melarang dengan orang yang dilarang. Bagaimana kalau orang yang dilarang ini, dia ini orang yang di atas petunjuk, orang ini menyeru kepada ketakwaan, sedangkan yang melarang ini orang yang berdusta, ini orang yang berpaling dari kebenaran. Mana yang kita pilih? Orang yang merasa dirinya hebat ini walaupun hartanya banyak, walaupun dia memiliki banyak pasukan, atau orang yang dilarang walaupun di hadapan manusia dia hina, namun dia di atas kebenaran, walaupun dia nggak punya harta yang banyak, walaupun dia tidak punya banyak pengikut, walaupun dia tidak menjadi pemimpin dari sukunya, ya, namun dia di atas petunjuk, namun dia selalu menyeru kepada ketakwaan. Mana yang akan kita ikuti? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya, ya, segala perbuatannya, ya. Maka diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebuah kisah, dan ini dikisahkan oleh Abu Jahal sendiri. Qala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum, apakah Muhammad menampakkan wajahnya di hadapan kalian untuk melaksanakan sholat? Maksudnya ya, masuk ke Masjidil Haram, dilihat oleh orang-orang Quraisy, kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat. Maka kata orang-orang Quraisy, qala faqila na'am, iya, kami melihat bahwasanya Muhammad masuk ke Masjidil Haram dan dia melakukan sholat. Faqala, maka Abu Jahal pun mengatakan, wallati, demi Lata Tuhannya, wal Uzza, dan Uzza, ya, dan ini Tuhannya siapa? Tuhan selain Allah yang disembah oleh kaum Quraisy, ya. Lata itu adalah batu putih yang terletak di Taif. Yang terletak di mana? Di Taif, ya. Sedangkan Uzza ini adalah pohon kurma yang terletak antara Mekah dan Taif, ya. Dan sejatinya mereka itu tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, yang disembah adalah jin. Makanya ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, Fathu Mekah, Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib, salah satunya siapa pemimpin perang itu? Khalid bin Walid, untuk menghancurkan Al-Uzza, menghancurkan Uzza. Maka Khalid bin Walid pun datang ke sana dan mendapati ada pohon kurma ditebang, dihancurkan, selesai. Maka balik kepada Nabi SAW dan kata Khalid, aku telah menghancurkan Uzza. Kata Nabi SAW, engkau belum menghancurkan apa-apa, pergi lagi, gitu. Maka Khalid pergi lagi. Ternyata di sana Khalid mendapati seorang wanita berambut sangat panjang menutupi wajahnya, ya. Maka itulah yang disembah oleh orang-orang walaupun pohonnya sudah hancur, mereka masih mendatangi dan menyembah, ya, makhluk itu. Maka Khalid pun membunuh makhluk tersebut. Maka Khalid pun balik kepada Nabi SAW dan kata Nabi SAW, barulah engkau membunuh Uzza, yaitu jin yang ada di pohon tersebut. Sejatinya
jimat segala macam, itu ya tempat tinggalnya jin saja, Pak. Ya, sejatinya itu benda biasa, cuma kita ditipu oleh jin. Ya, maka jangan sampai kita percaya. Ya, kuburan misalnya ya dan lain sebagainya. Yang di dalam kubur sudah hidup di mana? Alam barzakh, sibuk dia dengan urusan sendiri. Karena di alam barzakh itu akan menghadapi namanya fitnatul qabri, yang kita dalam sholat selalu berdoa di akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berarti kita ada apa? Azab kubur. Siapa yang mendapatkan azab kubur, Bapak? Ikhwan sekalian, adalah orang yang ketika ditanya, yaitu di fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan seorang hamba di kuburnya, yaitu di alam kuburnya, ya, di alam barzakhnya, dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Apa, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kalau seandainya kita bisa menjawab, ya, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Namun kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan mendapatkan azab kubur. Bayangkan, Pak, kalau seandainya orang tersebut, orang soleh tersebut, ya, dia mendapatkan nikmat kubur, masih sempat tidak dia menghabiskan waktunya untuk mendengar kita? Enggak, mereka sibuk untuk menikmati nikmat kubur, sibuk dengan menikmati nikmat kubur. Namun sebaliknya, kalau seandainya di dalam kubur itu mendapatkan siksa kubur, masih sempat dia untuk melayani apa yang kita minta. Tidak sempat lagi. Malaikat yang memukul dia, menyiksa dia, yang kata Nabi SAW, lau sami'ahu la sa'iqa, kalau seandainya jin dan manusia mendengar, maka pasti pingsan, saking ngerinya. Ya, maka itu yang harus kita waspadai. Itu semua bisikan setan, was-was setan yang menjadikan kita melakukan hal tersebut. Maka apa kata Abu Jahal? Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi. Kalau seandainya Muhammad itu berani datang di hadapanku dan aku melihat langsung dia datang ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan sholat, aku akan injak-injak lehernya. Kata siapa? Kata Abu Jahal. Semena-mena dah, Pak, melampaui batas. La ata'anna ala raqabatihi, aku akan injak-injak itu lehernya. Au la u'affiranna wajhahu fit turab, atau aku akan sungkurkan wajahnya di atas tanah. Kata siapa? Kata Abu Jahal. Qala fa'ata Rasulullah. Ya, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa fa'ata faqala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan melaksanakan sholat. Maka melihat itu Abu Jahal pun datang menemui Nabi SAW untuk membuktikan omongannya. Apa omongannya tadi? Aku akan injak-injak lehernya, atau aku akan sungkurkan wajahnya ke tanah. Za'ama liyata'a ala raqabatihi, dia sudah siap-siap ingin menginjak-injak lehernya Nabi. Qala fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Ya, maka tiba-tiba ya dia terkaget-kaget. Maka tiba-tiba dia terkaget-kaget. Kemudian dia mundur, ingin mendekat tapi jadinya mundur, sambil menutup wajahnya dengan tangan. Wajahnya dengan tangan. Maka sampailah dia dekat ke rumah orang Quraisy. Maka orang Quraisy pun mengatakan, faqala qila lahu malaka, Abu Jahal, ada apa denganmu? Kenapa jadi mundur? Kenapa tidak jadi menginjak-injak lehernya Muhammad? Kenapa tanganmu seperti orang yang menghindari sesuatu? Faqala inna baini wa bainahu khandaqan, sesungguhnya antara aku dan Muhammad ada parit, kata dia. Ya, min narin, dari api, wa haulan ajnihatan, yang ada malaikat-malaikat yang meletakkan sayapnya. Ya, jadi Abu Jahal ketika ingin mengganggu Nabi SAW, tiba-tiba terbentang ada parit, yang parit itu ada api, kemudian ada malaikat. Dia melihat ada malaikat yang siap untuk menyiksa dia. Ya, maka akhirnya dia mundur, tidak jadi mengganggu Nabi.
Maka Nabi SAW ketika mendengar ucapan tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy dan kepada para sahabat, laudana minni, kalau seandainya Abu Jahal tetap ngeyel untuk mendekat kepadaku, lakhtafathu al malaikatu udwan, maka sejatinya kalau dia berani mendekat kepadaku, malaikat akan menyambar badannya dan mengambil bagiannya satu bagian demi satu bagian. Artinya akan dicabut oleh para malaikat satu bagian dari tubuhnya Abu Jahal. Ya, ini hukuman ya bagi orang yang mengganggu Nabi SAW, dan ini hikmah. Ini hikmah yang besar. Ada satu bagian Nabi SAW diganggu, Pak. Ada satu bagian Nabi SAW tidak bisa diganggu. Dan memang begitulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah adalah kehidupan yang Allah gilirkan. Ada gilirannya kita mendapatkan kesenangan, ada gilirannya kita harus bersabar. Yang kata Nabi SAW, la ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya baik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, itu baik. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur tambah nikmatnya. Kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, nikmat kita bertambah. Tapi kalau seandainya kita kena musibah, wa in asobathud dharra sabar, ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, fakana khairan lahu, dan sejatinya sabar itu pun baik untuk orang beriman. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar, pahala tanpa batas. Baik enggak, Pak? Dua-duanya baik. Kita dapat nikmat, dapat kebaikan, kita dapat musibah, tetap dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Ya, maka Allah jadikan Nabi SAW berputar, Pak. Nabi SAW menang perang Badar, namun Nabi SAW kalah perang Uhud. Ya, itu begitu memang. Agar kita ini tidak merasa kita berada di atas agama Allah, pasti menang terus. Enggak. Pasti berputar. Ketika kita kalah, masihkah kita percaya bahwasanya Allah akan menolong kita? Gitu. Ya, itu ujian. Ya. Atau bahkan kita berbalik, wah sekarang kita sudah kalah, tinggalkan saja, bubar saja, sudah tidak usah ngaji lagi. Ya, balik lagi awam. Kan enggak begitu. Diuji. Dan kita semua akan diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya, kalau seandainya kita merasa ujian kita begitu besar, yakin, Allah yakin iman kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Walaupun ujian itu terasa berat, menesakkan dada, menyebabkan kita pusing, menyebabkan kita tidak bergairah, ingat bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kapasitas kita. Dan Allah telah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau kita berikan ujian berat, Allah yakin kita mampu menghadapinya. Yakin. Ya. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kita tidak yakin kita mampu, sehingga kita sudah kalah sebelum berperang. Hadapi dulu, insya Allah mampu. Ya. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan cari masalah, gitu ya. Jangan menghindar dari masalah, hadapi masalah. Dalam menghadapi kita cari masalah, jangan begitu ya. Tidak boleh begitu ya. Kita aman, tentram, sudah dengan tetangga baik, walaupun kita bertetangga dengan non muslim misalnya gitu. Sudah, jangan cari gara-gara. Ya. Kita cari gara-gara, hidupkan petasan, masukkan ke rumahnya. Wah, itu namanya bukan menghadapi masalah, itu namanya cari masalah. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ini mengingatkan tentang siapa? Abu Jahal. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari berbuat demikian, ingin mengganggu Nabi SAW, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ubun-ubunnya, Pak, ditarik ke neraka, Pak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ya, siapa? Abu Jahal. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada ayat ini yang dimaksud dengan ubun-ubun adalah ubun-ubun itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan, dan ini mayoritas, bahwasanya yang dimaksud ubun-ubun ini adalah yang punya ubun-ubun, yaitu Abu Jahal. Ya, akan ditarik ubun-ubunnya Abu Jahal. Ya, bahwasanya inilah hukuman. Ya, hukuman yang diberikan kepada orang yang mengganggu agama ini. Jangan dikira ketika dia di dunia menang, Pak, mampu menghalangi kajian, mampu membubarkan pengajian, mampu mengusir orang dari masjid, mampu begini, mampu begitu, mampu menutup, mampu membuka, mampu. Dia menang di dunia. Namun jangan kira dia akan menang di akhirat. Karena sejatinya kita menghadapi dua pengadilan, Pak. Pengadilan dunia, dan mungkin kita bisa menang walaupun kita salah. Dan yang pengadilan kedua, tidak mungkin kita dapat menang kalau kita memang salah, yaitu pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahkamatud dunia kita bisa akal-akali, Pak. Sewa pengacara hebat menang kita walaupun kita salah. Tapi di hadapan Allah, di hari yang mana kita tidak bicara kecuali Allah yang izinkan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari di mana Allah tutup mulut mereka. Mulut tidak bisa ngomong. Yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara di hadapan Allah tangan-tangan. Demikian juga kaki-kaki akan bersaksi. Ya, demikian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya kulit akan ngomong, Pak. Ya, kulit akan bicara. Ya, kita akan bertanya, dan kita pun mendustai kulit kita. Kita bertengkar dengan anggota badan kita sendiri. Kita mengatakan, qaulu lima syahidtum alaina. Hei, anggota tubuh, kamu kan bagian dari aku, kok kamu malah menyudutkan aku? Dijawab oleh kulit, qaulu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Sejatinya kami diperintahkan oleh Allah untuk bicara, yang mana Allah mampu menjadikan semua dapat berbicara. Ya, maka hati-hati. Di dunia kita mungkin dapat lolos dari hukuman, tapi di akhirat hati-hati. Ya, hati-hati. Lebih baik kita betul-betul menjaga diri. Ya, masalah tanah, ya, jangan ngambil tanah orang walaupun sejengkal. Jangan ngambil tanah orang. Ya, kalau bisa tanah kita sedekahkan saja daripada kita ngambil tanah orang. Mungkin di dunia kita tidak ketahuan, tapi di hadapan Allah tidak ada yang tidak ketahuan. Pasti ketahuan. Dan barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal, Allah akan timpakan dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mampukah kita memikulnya? Tidak akan mampu. Itu bentuk penghinaan dan siksaan yang Allah timpakan bagi orang yang berbuat zalim di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fal yad'u nadiyah. Allah menantang Abu Jahal. Abu Jahal merasa bahwasanya dirinya hebat. Ar-ra'ahu staghna. Dia menganggap dirinya hebat, punya banyak harta, punya banyak pasukan. Dia pemimpin orang Quraisy. Maka Allah katakan, sekarang kalau kamu tidak berhenti, aku akan tarik ubun-ubunmu. Ya, masih dia tidak mau berhenti, menganggap dirinya hebat. Thayyib, kata Allah, fal yad'u nadiyah. Panggillah semua pasukanmu, panggillah semua orang yang mampu menolongmu. Panggil semuanya. Kemudian Allah mengatakan, sanad'u zabaniyah. Kami pun akan memanggil Zabaniyah. Apa itu Zabaniyah? Zabaniyah itu adalah malaikatul azab, malaikat yang mengazab. Ya, malaikat yang mengazab orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa. Itu Zabaniyah. Jadi Zabaniyah itu adalah malaikatul azab, malaikat yang mengazab. Ya, itu namanya Az-Zabaniyah. Sanadu Az-Zabaniyah, yaitu malaikat Az-Zabaniyah adalah malaikat yang menarik dengan keras. Az-Zabaniyah adalah bentuk jamak dari Zibniyun, yang diambil dari suku kata Az-Zibni, yang artinya ad-daf'u, yaitu menolak atau mendorong, ya, atau menarik dengan keras. Para malaikat tersebut dinamakan Az-Zabaniyah karena mereka menolak dengan keras para penghuni surga. Ya, ini Az-Zabaniyah. Kata Allah, panggillah Abu Jahal, siapa saja yang dapat menolongmu, ya, kami pun akan memanggil Zabaniyah. Kalla, ya. Jawabannya apa? Jawabannya pasti Allah yang menang. Pasti Allah yang menang. Tidak akan mungkinlah golongan-golongan itu mampu.
Bahkan di hari kiamat, setan, iblis yang selama ini menggoda kita, itu akan berkhutbah di hadapan Allah di hadapan para pengikutnya, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sediakan satu mimbar, ya, di hari kiamat kelak untuk iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim, ya. Gimana katanya? Dalam surat Ibrahim, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, apa awalnya? Syaitan. Anda bacakan ya Pak ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, maka setan pun berkhutbah ketika perkara telah diputuskan. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Dah diputuskan, maka dia pun diizinkan oleh Allah berkhutbah. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, maka setan pun berkhutbah di hadapan pengikutnya setelah ketetapan itu ditetapkan. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun berjanji kepada kalian, namun aku tidak dapat menepati janjiku. Itu kata siapa? Kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Sejatinya kata setan, aku tidak memiliki kuasa sedikit pun atas dirimu. Aku tidak mampu menggerakkan tanganmu, aku tidak mampu membuka matamu, aku tidak mampu melangkahkan kakimu, aku tak mampu menjadikan kamu melakukan sesuatu, tidak mampu. Kata setan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Yang mampu aku lakukan kepada kalian hanya membisiki, hanya berdakwah, hanya mengulang-ulangi di telinga dan hati kalian. Fastajabtum li, namun sayangnya kalian ikuti bisikanku tersebut. Kata siapa? Kata setan, ya. Fala talumuni, maka kata setan, kalau kalian telah tahu aku tidak mampu menggerakkan tangan kalian, tidak mampu menggerakkan kaki kalian, tidak mampu membuka mata kalian, tidak mampu menggerakkan lisan kalian, yang aku mampu hanya mengiming-imingi, yang aku mampu hanya menjadi sales saja. Sales itu bisa enggak menjadikan, mana ATM Pak, sini aku gesek, ya, belilah mobilku. Kan enggak kan? Cuman sales ngomong, belilah sekarang Pak, Masya Allah mobil listrik di saat BBM naik, belilah, Masya Allah lagi promo, ya, harga spesial 300 juta cash, dapat perlindungan baterai selama 10 tahun, kapan lagi mau dibeli. Itu kan kata sales, ya, jaminan beli sekarang akan dapat potongan 50 juta. Akhirnya terbuai, beli kita, ya. Nyampe di Prabu Muli ternyata tidak ada satupun pom bensin yang dapat ngecas mobil, ya. Wow, sales itu pinter niat. Kurang lebih seperti itulah yang akan kita rasakan di hadapan iblis nanti di hari kiamat. Apa kata setan? Apa kata iblis? Fala talumuni, janganlah kalian mencela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Subhanallah, bagaimana rasanya Pak? Kita tahu kita sesat karena dia, namun di akhirat Allah izinkan dia berkhutbah untuk menyalahkan kita. Sudahlah kita masuk neraka, disalahkan lagi oleh dia. Gimana rasanya? Ya. Ma ana bimusriqikum wa ma antum bimusriqi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan iblis mengatakan, aku kafir, aku ingkar, aku tolak semua yang kalian telah perbuat itu. Aku tolak, aku ingkari semua perbuatanmu mengikuti aku. Aku tolak. Ya. Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka adalah azab yang pedih. Setan ngomong begitu Pak di hadapan para pengikutnya, ya. Maka jangan sampai kita menyesal. Kita tidak akan pernah menang ketika kita harus berhadapan dengan Allah. Tidak akan pernah menang. Maka taatlah dengan Allah. Setan sekalipun, iblis itu mengaku menyerah, tidak mampu lagi dia, ya. Cuman iblis itu tidak mau dia. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis kan tidak melawan Pak. Melawan tidak iblis? Tidak. Cuman dia minta izin kasih tenggang waktu. Ini Adam yang menyebabkan aku keluar dari surga, maka aku akan bawa Adam dan anak keturunannya untuk ikut aku ke neraka. Itu aja cita-cita iblis.
Maka jangan sampai kita menjadi teman bagi setan untuk mewujudkan cita-citanya. Ya, tanamkan dalam hati kita, jangan sampai cita-citanya iblis itu terwujud. Apa cita-citanya? Menjadikan kita menemaninya di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita akan ambil setelah kita mendengar azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak dan para ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampai pada ayat terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan engkau taati dia. Yaitu wahai Muhammad, jangan taati siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu ingin melarangmu dari ibadah kepada Allah, dari salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati dia. Ya. Wasjud waqtarib, dan Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat hikmah yang agung yang dapat kita ambil, dan ini sesuai dengan perkataan banyak para ulama telah mengatakan perkara ini. Kalau seandainya kita dihalangi dari suatu kebaikan, atau kita dicemooh, atau kita direndahkan dari suatu kebaikan yang kita amalkan, maka jangan hiraukan ucapan itu, jangan ikuti ucapan itu. Ya, walaupun kita dibilang sesat, walaupun kita dibilang tidak bisa bersosialisasi, walaupun kita dibilang apapun, apabila penyebab kita dibilang seperti itu karena kita menjalankan ibadah kepada Allah, maka jangan hiraukan, jangan pedulikan, karena kita tidak akan ditanya ketika kita menyelisihi mayoritas manusia. Kita akan ditanya oleh Allah ketika kita menyelisihi satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kita apabila kita menyelisihi semua manusia demi untuk mengikuti satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah akan murka dengan kita apabila kita mengikuti mayoritas orang dan kita meninggalkan satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita menghadapi posisi seperti ini, jangan pedulikan orang yang melarang itu. Ya, jangan pedulikan. Nabi saja diancam, tidak diperdulikan. Kata Allah, fokus saja dengan ibadah, fokus saja dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Apa itu? Usjud, salatlah. Dia melarangmu salat, kamu tetap salat. Dia melarangmu ibadah, iqtarib, mendekat kepada Allah. Tetap saja kamu mendekat kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Dan ini kaidah penting, ya bapak-bapak dan para ikhwan sekalian. Kalau kita dihina, dikucilkan, ya karena kita membela agama Allah, jangan pedulikan orang tersebut. Ya, terus kita melaksanakan yang kita yakini benar. Kalau yang kita amalkan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi, dan telah diterapkan atau diamalkan oleh para sahabat, lakukan. Walaupun kita dihina, dicemooh, karena hinaan itu sebentar. Hinaan itu sebentar, Pak. Berapa lama sih kita akan dihina? Pilihannya dua. Yang pertama, orang yang menghina itu kenal kebenaran sehingga dia berhenti dari menghina kita dan dia mendukung kita. Atau opsi kedua, orang tersebut Allah Subhanahu wa taala wafatkan sehingga dia berhenti dari menghina kita, seperti yang terjadi pada Abu Jahal. Atau opsi yang ketiga, Allah wafatkan kita sehingga kita tidak mendengar lagi cemoohan tersebut. Sangat mudah opsinya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Ya, kita dipuji oleh orang, kita dielu-elukan oleh orang, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya, Pak. Itu kan cuma manfaat duniawi. Iya, kalau kita dipuji, yang dipuji itu sesuai dengan apa yang Allah puji kita di atasnya, enak. Kita dipuji karena kita beribadah kepada Allah oleh orang, dan Allah memuji kita. Sejatinya pujian manusia tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila orang mencemooh kita, apa manfaatnya apa mudaratnya dari kita? Tidak ada mudaratnya sama sekali. Ya, kalau seandainya yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, dan telah banyak menimpa oleh orang-orang soleh sebelum kita, disakiti, dizalimi, namun akhirnya dia tetap mulia. Sebagaimana yang kemarin Ana singgung juga di Masjid Al-Madinah tentang istrinya Fir'aun, Asia, dizolimi, Pak.
Ya, bahkan dikatakan Asia itu meninggalnya disalib oleh suaminya sendiri, Firaun. Ya, karena Asia beriman dengan Nabi Musa, ya Asia menampakkan keislaman di hadapan Firaun. Firaun marah, akhirnya disalib, disiksa, dicambuk, sampai mendekat ajalnya. Asia melihat ke langit sambil berdoa, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dalam riwayat disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, maka ketika akhir hayatnya sebelum ajalnya dicabut, Allah bukakan pintu langit dan Allah tunjukkan rumahnya nanti di surga. Maka akhirnya Asia pun tersenyum dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Ya, artinya apa? Disiksa, dihinakan, dizolimi oleh Firaun itu sesaat. Begitu Allah kabulkan, begitu Allah teruskan keistiqomahan itu sampai ajal datang, akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Rumah di surga, rumah di surga itu yang kita harapkan. Tidak apa-apa kita rumah kita di dunia ini ngontrak, nyewa, di bedeng, pindah, ya. Kita nih kontraktor, ngontrak sini, ngontrak sini, tidak jadi masalah. Andai pun punya rumahnya kecil, bersabar, ya. Kita yakin, tidak apa-apa kita mendapatkan rumah kecil di dunia. Yang penting kita nanti di surga mendapatkan rumah 10 kali lipat dari luas dunia dan seisinya. Itu cita-cita kita. Ya, itulah cita-cita kita. Sehingga ketika kita bercita-cita seperti itu, kita tidak akan menggubris ucapan manusia yang menghinakan kita dalam ketaatan. Bahkan kita akan terus fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan usjud waqtarib. Sujudlah artinya salatlah. Ada apa rahasia dengan salat? Salat ini adalah amalan yang paling utama. Semua perintah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu semua perintah itu turun dari Allah kepada malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salat. Bukan perintahnya yang turun, nabinya yang diangkat. Betul enggak? Dalam peristiwa apa, Pak? Isra dan Mi'raj. Ini kata para ulama menunjukkan atas keagungan salat. Bukan perintah salat yang turun, nabinya yang diangkat. Luar biasa. Dan salat ini penentu amalan manusia. Jika salatnya baik, semua amalnya baik. Jika salatnya buruk, semua amalnya buruk. Dan salat ini merupakan apa? Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dan ini adalah pembeda antara keimanan dan kekafiran. Orang yang beriman dia sholat, orang yang kafir dia tidak sholat. Ya, maka bapak-bapak sekalian, para ikhwan, tolong ingatkan keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, jangan sampai dia menelantarkan sholat. Yang sholatnya lalai pun Allah ancam, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat nih, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau sholat tidak memenuhi rukun, wajib, sunnah, tidak memenuhi. Kalau sholatnya cepat, kalau sholatnya mencuri, ya, la yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud, ini pun celaka. Bagaimana kalau memang tidak sama sekali sholat? Ya, maka tolong diingatkan. Ana yakin mayoritas kaum muslimin yang ada di sekitar kita tidak tidak menolak kewajiban sholat, namun mereka tidak sholat karena syubhat, karena malas. Ya, alasannya ngapa tidak sholat? Badanku kotor. Ya, bodoh. Tidak, bukan kotor itu, kotor karena dosa. Sholat itulah menghapus dosa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu wahai sahabat kalau seandainya di hadapan pintu rumahmu ada sungai yang mengalir dan kamu mandi 5 kali sehari, apakah masih ada noda di badanmu? 5 kali sehari Pak mandi, kira-kira masih ada dakinya enggak? Tidak ada lagi kotoran. Kata Nabi SAW, itulah permisalan sholat 5 kali sehari. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kotor, sholat biar bersih, pakaianku najis, tinggal buka, ada di masjid, insya Allah pasti ada sarung. Ya, apalagi alasannya? Tidak ada alasan kecuali malas. Ya, makanya laki-laki ngomong, ayo sholat, wah lagi gitu. Bukan men tapi malas. Maka tolong diingatkan, ya jangan malas. Ya, nanti kita akan betul-betul menangis ketika Allah Subhanahu wa taala benamkan kita ke dalam neraka sakor, yaitu neraka yang Allah sediakan bagi orang yang tidak sholat. Ya, tolong ingatkan. Ya,
keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, ingatkan tentang sholat. Ya, ingatkan tentang sholat. Insya Allah kalau dia mampu menjaga sholat, akan bertambah kebaikan. Begitu juga bagi kita yang sudah dapat menjaga sholat, tolong tambah dengan sholat-sholat sunnah. Seorang sahabat Nabi SAW pernah meminta kepada Nabi SAW untuk berada di dekat Nabi nanti di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu untuk dapat bersanding denganmu di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong bantu aku untuk dirimu sendiri dengan banyak sujud. Ini membuktikan bahwasanya kalau kita menambah dengan sholat-sholat sunnah, Allah akan mencintai kita. Tambah. Dan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat akan melihat pahala sholat kita. Karena orang yang sholat wajib itu pahalanya belum tentu 100. Ada yang sholatnya dapat pahala 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ada yang full, macam-macam. Ada yang sholatnya full. Kalau dia dapat ketika dia sholat betul-betul khusyuk, betul-betul tumakninah, betul-betul menghadirkan hatinya, mungkin full. Tapi betapa sering kita sholatnya banyaklah lalai. Mungkin sholat kita setengah, mungkin 1/3, mungkin 1/4. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kekurangan kita dalam sholat wajib, Allah katakan, coba lihat, adakah hambaku ini sholat-sholat sunnah? Ketika ada, kata Allah Subhanahu wa taala, ambil pahala sholat sunnah untuk melengkapi pahala sholat wajibnya. Maka jangan pernah merasa cukup dari sholat-sholat wajib, tambahlah dengan sholat-sholat sunnah. Demikian juga Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bikasratis sujud, ya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat sunnah lillah, hanya untuk Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat satu derajat untuk dirimu, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan satu kesalahanmu. Itu kalau kita sujud satu kali. Kalau dua kali diangkat derajat, 2 kali dihapus dosa. Kalau 17 kali, kalau 34 kali, berapa? Ya tinggal dikali saja. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah itu maha luas rahmatnya, maka perbanyaklah sholat, ya. Namun ketika Anda mengatakan perbanyak sholat, jangan sampai dipahami hanya mementingkan kuantitas, mengabaikan kualitas. Tetap harus seimbang. Kalau kita dengan kualitas yang bagus bisa banyak, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa dengan kualitas bagus, ya, untuk sholat yang banyak, minimal kita kualitasnya yang kita jaga, ya, kekhusyuannya, ya, dalam menghadirkan hati dalam sholat, itu yang kita usahakan. Makanya kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin, walaupun itu sedikit. Jadi jangan kejar kuantitas, ya. Kalau di Ramadan banyak orang ngejar kuantitas, 21 rakaat, 23 rakaat, 15 menit, 20 menit, 10 menit, 5 menit. Ini kita tidak sedang balapan MotoGP, Pak, ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mampu 23 rakaat, bagus, ya. Tapi 23 rakaat yang seperti 11 rakaat. Kalau 11 rakaatnya 1 jam, berarti kalau 23 rakaat kurang lebih 2 jam. Bagus kalau bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak mampu yang 23, yang 2 jam, yang minimal yang 11 rakaat, yang 40 menit, yang 30 menit, itu yang kita lakukan. Jangan sampai banyak tapi tanpa kualitas. Jangan juga jangan juga berkualitas namun malas. Yang penting 2B lah. Padahal kita mampu lebih dari itu, enggak. Terus kita usahakan. Intasduqillah yasduqka. Kalau kita memang jujur ingin mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah, maka Allah akan mudahkan langkah kita melakukan amal kebaikan. Kemudian terakhir kata Nabi SAW tentang keutamaan sholat. Bukan perintahnya yang turun, yang menerima perintah yang naik. Amalan yang penentu amal kebaikan seseorang, pembeda antara muslim dan kafir. Yang kelima, bahwasannya sholat adalah
ibadah yang paling bisa mendekatkan hamba dengan Allah, dan yang paling dekat antara hamba dengan Allah saat dia melakukan ibadah sujud. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul sajidun, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia melakukan sujud. Apa yang harus kita lakukan? Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Bukan hanya di sujud terakhir ya Pak, sujud 1, sujud 2, sujud 3, sujud 4 sampai sujud berikutnya. Pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang melihat Imam Syafi'i sujud di depan Ka'bah. Dan dikatakan itu beliau setelah melaksanakan tawaf. Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Setelah tawaf 7 putaran, kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maka dikatakan orang tersebut melihat Imam Syafi'i sujud, sedangkan dia baru memulai tawaf. Selesai beliau tawaf, beliau masih melihat Imam Syafi'i dalam kondisi sujud. Ya, inilah para ulama terdahulu. Bukan hanya ilmunya yang luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Ya, yang ini yang harus kita tingkatkan, ilmu yang kita punya, bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, untuk kita amalkan. Jangan sampai ilmu hanya untuk ilmu saja. Enggak, ilmu itu ada tujuannya untuk kita amalkan. Dan tanda ilmu kita berkah, ilmu tersebut mewariskan amal. Dan tanda amal kita berkah, amal tersebut akan menghadirkan amal kebaikan berikutnya. Itu tanda keberkahan. Bagaimana tanda keberkahan ilmu? Ilmu itu akan membawa pada ibadah. Apa tanda ibadah itu berkah? Ibadah tersebut akan mewariskan ibadah berikutnya. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga kita alat ini dan dapat kita pahami, kemudian kita amalkan, kemudian kita sebarkan dengan keluarga kita. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul saat kita berada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk tetap istiqomah dan mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Apakah boleh kita memutuskannya di sujud terakhir atau sujud kedua, ketiga? Apakah boleh kita memutuskannya? Iya, kalau mengkhususkan ke sujud-sujud tertentu tidak boleh. Semua sujud sama. Ya, aku nak sujud pertama nak berdoa enggak? Ya, kapan pas saja. Kalau kita memang ingin berdoa di sebuah sujud, bagus. Ya, tapi kalau menentukan saya hanya sujud 1, saya hanya sujud 2, kalau saya sujud terakhir, maka tidak boleh, karena penghususan pada ibadah butuh dalil, walad dalil, dan ternyata tidak ada dalil yang menghususkan pada sujud-sujud tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang paling aman kita pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa, cukup menghafal beberapa doa yang kita betul-betul berharap itu dapat menyelamatkan hidup kita. Seperti doanya Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah sering didengar dan mudah untuk dihafal. Atau doanya Nabi Yunus Zannun, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa berada di bawah pohon, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah itu yang lebih selamat, ya. Karena para ulama berselisih pendapat apakah boleh memasukkan bahasa
lain dalam kita sholat, karena sholat ini sesuai dengan definisinya adalah af'alun wa aqwalun, ya, gerakan dan ucapan tertentu, ya, gerakannya tertentu, ucapannya pun tertentu, ya. Maka apakah boleh memasukkan bahasa lain yang di dalam sujud tersebut, ya? Maka berselisih pendapat para ulama, ya. Namun yang insyaallah selamat apabila kita berdoa dengan doa-doa yang bil ma'sur, yang ada dari Al-Qur'an atau ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah doa seperti itu yang terbaik, ya, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, doa seperti itu yang terbaik. Makanya ada cerita Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang dengan itu aku bisa berdoa kepada Allah." Padahal kita tahu Ali itu orang Arab, bukan? Orang Arab kan? Kira-kira bisa nggak dia berdoa dengan pakai bahasa Arab? Bisa. Namun tetap Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi. Maka kata Nabi SAW, "Allahumma hdini wasaddidni." Kata Nabi SAW, "Wahai Ali, berdoalah kepada Allah, Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku petunjuk, wasaddidni, dan jadikan aku dapat menjalankan petunjuk itu." Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikanlah aku petunjuk dan jadikan aku untuk mampu menjalankan, menerapkan petunjuk itu, ya. Jadi wallahu alam bishawab, Pak. Yang terbaik adalah dengan pakai bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Yang terbaik adalah dengan yang terdapat di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau di luar sholat boleh pakai bahasa kita, tak jadi masalah. Kalau dalam sholat, ketika kita sujud itu yang sebaiknya kita menggunakan dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau doa di luar sholat bebas, Pak. Bahasa Indonesia boleh, Palembang boleh, Belida boleh, Prabu Muli boleh semua, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memahami semua bahasa. Ya, sangat tahu, ya. Jadi jangan sampai karena kita tidak bisa, belum hafal doa bahasa Arabnya, belum bisa juga bahasa Arab, cuman bisa pakai bahasa Belida misalnya, kita tidak berdoa, oh nanti Allah tidak paham dengan bahasa anak. Tidak, Allah Maha paham. Ya, Allah Maha tahu, alimun, Allah Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Lebih utama berdoa di sujud atau di tahiyat terakhir sudah tahiyat akhir itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu dua posisi yang terbaik. Itu dua posisi yang terbaik. Kita dianjurkan untuk memperpanjang sujud kita. Namun ketika kita sujud, kita dilarang membaca Al-Quran. Lantas apa yang dibaca? Disitulah Nabi SAW mengatakan, fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Adapun di tahiyat terakhir, para ulama menyatakan bahwasannya itu salah satu posisi yang terbaik untuk kita berdoa. Makanya Nabi SAW di akhir salatnya beliau membaca berlindung dari 4 perkara. Demikian juga Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar atau kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Ya Abu Dzar, la tada'anna inda duburi salatika Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Wahai Abu Dzar atau Abu Hurairah, janganlah engkau tinggalkan di akhir salatmu, kata para ulama itu sebelum salam, untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi dua posisi itu adalah dua-duanya memiliki keutamaan yang sudah semestinya kita manfaatkan untuk berdoa. Mana yang terbaik? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu ada. Ada lagi? Tadi ada yang di sini, tidak ada. Tidak jadi. Oh sama, oh ya, tayyib. Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan fisik, yang paling penting kesehatan hati. Ya, kalau hati kita insyaallah fisik juga kita sehat insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.